Pernah nggak sih lo lagi scroll media sosial, terus lihat temen atau kenalan yang dulu biasa aja, sekarang kok hidupnya makin nggak masuk akal? Liburan kemana-mana, bisnisnya makin gede, kok bisa ya? Sementara kita udah kerja keras banting tulang, tapi kok ya gitu-gitu aja. Nah, hari ini gue mau buka-bukaan kenapa sih ada orang yang makin kaya, dan kenapa kita kadang merasa jalan di tempat. Ini bukan tentang keberuntungan semata loh. Ada rahasia yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Penasaran? Yuk, simak sampai habis. Coba deh, lu bayangin. Ada dua orang yang berangkat dari titik awal yang sama. Pendidikan nggak jauh beda, latar belakang keluarga mirip-mirip. Tapi 5 atau 10 tahun kemudian, hidup mereka bisa beda, jauhnya kayak langit dan bumi. Yang satu, asetnya terus bertambah, kekayaannya seolah berlipat ganda tanpa henti. Yang satu lagi, ya, begitulah, masih berkutat dengan cicilan, tagihan, dan rasa khawatir akan masa depan finansial. Nah, ini bukan lagi tentang siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih beruntung. Bukan juga soal siapa yang lebih banyak dapat warisan. Kalau gue perhatiin, dan dari berbagai cerita yang gue dengar, ada pola pikir dan kebiasaan yang membedakan mereka. Ini bukan cuma soal berapa banyak duit yang mereka hasilkan, tapi bagaimana mereka memperlakukan duit yang mereka punya. Dan yang lebih penting, bagaimana mereka memandang uang dan kekayaan itu sendiri. Jadi bukan cuma soal bagaimana cara gue menghasilkan lebih banyak, swing, tapi juga bagaimana cara gue memastikan apa yang gue hasilkan itu bekerja buat gue, bukan gue yang terus-terusan bekerja buat dia. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus earn and spend alias dapat gaji, langsung habis buat kebutuhan atau keinginan sesaat. Itu wajar kok. Gue juga pernah ngerasain fase itu. Tapi orang-orang kaya, mereka punya cara pandang yang beda. Mereka nggak cuma mikirin gimana caranya nabung, tapi lebih ke gimana caranya mengembangkan apa yang udah mereka tabung. Mereka mikirin investasi, aset, dan gimana caranya uang itu bisa beranak pinak. Intinya, mereka ngebiarin uangnya bekerja, bukan cuma mereka yang bekerja keras buat uang. Dan ini dia yang sering banget luput dari perhatian kita, yaitu mindset. Mindset ini yang jadi pondasi utama loh. Tanpa mindset yang benar, sebanyak apapun uang yang masuk, bisa ludes dalam sekejap mata. Salah satu perbedaan paling mencolok yang gue temuin adalah bagaimana mereka memandang masalah dan peluang. Orang kaya, atau mereka yang sedang menuju ke arah sana, cenderung melihat masalah sebagai peluang yang menyamar. Mereka nggak lantas panik atau menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan. Justru, mereka akan duduk, mikir, dan mencari tahu celah apa yang bisa dimanfaatkan dari masalah itu. Misalnya, pas pandemi kemarin, banyak bisnis yang gulung tikar, banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi di sisi lain ada juga yang justru melihat ini sebagai kesempatan untuk berinovasi, untuk menciptakan produk atau layanan baru yang relevan dengan kondisi saat itu. Ada yang mulai bisnis masker, hand sanitizer, atau bahkan platform online untuk belajar dan bekerja dari rumah. Mereka nggak terjebak dalam keluhan, tapi fokus mencari solusi. Dan dari solusi itulah seringkali lahir peluang-peluang besar yang nggak terduga. Beda banget kan, sama kebanyakan dari kita yang mungkin langsung mengeluh atau menyalahkan keadaan. Ini bukan berarti mereka nggak punya rasa takut atau khawatir loh. Mereka juga manusia biasa, tapi mereka punya kemampuan untuk mengubah rasa takut itu jadi motivasi untuk mencari jalan keluar. Mereka punya mentalitas problem solver sejati. Selain itu, mereka juga sangat terbuka dengan risiko. Bukan berarti mereka sembarangan ambil risiko ya, tapi mereka udah memperhitungkan dengan matang. Mereka tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar, terkadang kita memang harus berani melangkah keluar dari zona nyaman. Mereka juga punya kebiasaan untuk terus belajar dan beradaptasi. Dunia itu kan bergerak cepat banget, apalagi sekarang dengan teknologi yang terus berkembang. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau mengupdate diri, ya siap-siap aja ketinggalan. Mereka nggak pernah merasa paling pintar, justru mereka selalu mencari ilmu baru, skill baru, dan pengalaman baru. Ini yang bikin mereka nggak pernah stagnan, justru terus bertumbuh dan berkembang. Ini juga yang membuat mereka bisa melihat celah di mana orang lain cuma melihat tembok. Ini penting banget loh, karena seringkali kita terlalu fokus pada apa yang sudah ada, tanpa melihat potensi apa yang bisa diciptakan. Selain mindset soal masalah dan peluang,
ada satu hal lagi yang krusial, literasi finansial. Gua akui, ini mungkin topik yang agak membosankan buat sebagian orang. Tapi, percaya deh, ini adalah kunci utama. Orang kaya itu, mereka paham banget tentang uang. Nggak cuma cara ngumpulinnya, tapi juga cara ngelola, cara mengembangkan, dan bahkan cara melindungi uang mereka. Mereka paham konsep investasi, inflasi, pajak, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Mereka nggak cuma menabung di bank dan membiarkan uangnya tidur. Mereka akan mencari tahu bagaimana caranya agar uang mereka bisa bekerja lebih keras lagi, bahkan saat mereka sedang tidur. Misalnya, mereka paham tentang saham, obligasi, properti, atau bahkan bisnis. Mereka nggak cuma dengar kata investasi, terus langsung takut atau bingung. Justru, mereka akan mencari tahu, belajar, dan berkonsultasi dengan ahlinya. Mereka sadar bahwa pendidikan finansial itu sama pentingnya dengan pendidikan formal lainnya. Banyak dari kita yang lulus kuliah dengan gelar mentereng, tapi sayangnya, pengetahuan tentang uang masih minim. Padahal, uang itu ada di setiap aspek kehidupan kita. Mau beli makan, bayar kontrakan, semua butuh uang. Jadi kalau kita nggak paham gimana cara kerjanya, gimana cara mengelolanya, ya siap-siap aja kesulitan. Mereka juga punya kebiasaan untuk membuat anggaran dan mencatat pengeluaran. Ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan tahu kemana uang kita pergi, kita bisa mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang enggak perlu dan mengalihkannya untuk investasi atau tujuan finansial lainnya. Mereka juga punya tujuan finansial yang jelas dan terukur. Nggak cuma sekadar pengen kaya, tapi gue pengen punya aset sekian dalam 5 tahun ke depan, atau gue pengen punya passive income sekian per bulan. Dengan tujuan yang jelas, mereka bisa menyusun strategi dan langkah-langkah yang konkret untuk mencapainya. Ini beda banget dengan kita yang mungkin cuma punya impian samar-samar tanpa ada rencana yang jelas. Jadi, bisa dibilang orang kaya itu punya peta finansial yang jelas, sementara kita mungkin masih meraba-raba di kegelapan. Nah, setelah ngomongin mindset dan literasi finansial, ada satu lagi kebiasaan yang sangat berpengaruh, lingkungan pertemanan dan jaringan. Lo mungkin pernah dengar kalimat, lo adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lo. Nah, ini ada benernya banget. Orang kaya itu cenderung berkumpul dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama, atau bahkan lebih maju dari mereka. Mereka saling memotivasi, saling berbagi informasi, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan. Mereka nggak cuma ngobrolin hal-hal remeh-temeh, tapi juga tentang ide bisnis, peluang investasi, atau perkembangan pasar. Lingkungan ini yang membuat mereka terus terstimulasi untuk berkembang dan berinovasi. Beda banget kan? Sama kita yang mungkin seringnya nongkrong sama temen yang hobinya ngeluh atau cuman ngomongin gosip artis. Gue nggak bilang itu salah ya. Tapi kalau itu jadi satu-satunya lingkungan kita, ya susah juga buat maju. Selain itu, mereka juga jago banget dalam membangun jaringan. Mereka nggak perlu untuk berkenalan dengan orang baru, membangun relasi, dan menjaga hubungan baik dengan banyak orang. Kenapa ini penting? Karena seringkali peluang-peluang besar itu datang dari jaringan. Bisa jadi dari informasi yang mereka dapat dari kenalan atau bahkan dari kolaborasi yang tercipta. Mereka sadar bahwa mereka nggak bisa sukses sendirian. Mereka butuh orang lain, butuh bantuan, butuh kolaborasi. Makanya mereka sangat menghargai setiap relasi yang mereka punya. Ini juga yang membuat mereka punya akses ke informasi dan sumber daya yang mungkin nggak kita punya. Jadi bukan cuma soal apa yang lo tahu, tapi juga siapa yang lo kenal. Dan ini bukan cuma soal kenal orang kaya aja ya, tapi kenal dengan orang-orang yang positif, punya semangat untuk maju, dan bisa memberikan dampak positif buat kita. Jadi mulai sekarang, coba deh lo perhatiin lagi lingkungan pertemanan lo. Apakah mereka mendukung lo untuk tumbuh dan berkembang, atau malah menarik lo ke bawah? Ini penting banget lo, karena energi positif itu menular. Begitu juga sebaliknya. Terakhir, tapi nggak kalah pentingnya adalah konsistensi dan disiplin. Percaya deh, nggak ada orang kaya yang jadi kaya dalam semalam. Mereka semua melewati proses yang panjang, penuh tantangan, dan kadang harus jatuh bangun berkali-kali. Tapi yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk tetap konsisten dan disiplin dalam menjalani rencana mereka. Mereka nggak mudah menyerah ketika dihadapkan pada kegagalan. Justru, mereka belajar dari kesalahan, bangkit lagi, dan terus mencoba sampai berhasil.
Ini bukan cuma soal semangat di awal aja, tapi bagaimana mereka bisa mempertahankan semangat itu dari waktu ke waktu. Mereka punya kebiasaan untuk melakukan hal-hal kecil secara rutin, tapi dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Misalnya, mereka konsisten dalam menyisihkan sebagian penghasilan untuk investasi, meskipun jumlahnya kecil di awal. Mereka konsisten dalam belajar hal baru, meskipun itu berarti harus mengorbankan waktu luang mereka. Mereka konsisten dalam membangun jaringan, meskipun itu berarti harus keluar dari zona nyaman mereka. Disiplin ini yang membuat mereka mampu mengendalikan diri dari godaan-godaan sesaat yang bisa menghambat tujuan jangka panjang mereka. Beda banget sama kita, yang mungkin seringnya semangat di awal doang, terus gampang banget kendor di tengah jalan. Atau, kita mungkin sering menunda-nunda, mencari alasan, dan akhirnya nggak ada progres sama sekali. Orang kaya itu paham betul bahwa kesuksesan itu adalah hasil dari akumulasi tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Mereka punya visi jangka panjang yang kuat, dan itu yang jadi kompas mereka untuk terus bergerak maju, meskipun jalannya terjal dan penuh rintangan. Jadi, kalau lu pengen hidup lu berubah, nggak bisa cuma sekadar punya mimpi, tapi harus diiringi dengan tindakan nyata dan konsistensi yang luar biasa. Ini bukan sprint, ini maraton. Gimana? Sekarang udah mulai tercerahkan kan? Jadi, kenapa orang kaya makin kaya dan kenapa kita masih gitu-gitu aja? Bukan cuma soal keberuntungan atau warisan semata. Ada pola pikir, kebiasaan, dan disiplin yang kuat di balik itu semua. Intinya, bukan cuma soal seberapa banyak uang yang masuk ke kantong lo, tapi lebih ke bagaimana lo memperlakukan uang itu, bagaimana lo memandang peluang, dan bagaimana lo terus mengembangkan diri. Ingat, perubahan itu nggak bisa instan. Ini butuh proses, butuh kesabaran, dan yang paling penting, butuh konsistensi. Jangan pernah menyerah, ya. Setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini bisa jadi fondasi untuk masa depan finansial yang lebih cerah. Fokus aja pada prosesnya, nikmati setiap pembelajaran, dan percaya sama diri lo sendiri. Gue yakin, lo juga punya potensi yang luar biasa untuk mencapai impian finansial lo. Kalau lo ngerasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa buat like video ini ya. Share juga ke teman-teman lo yang mungkin butuh pencerahan kayak gini. Dan pastinya subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan tips dan insight menarik lainnya dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.